Ibu Mega yang memerintahkan untuk tidak keluar dari kabinet. Ibu Ya, ya, mengatakan ya. gini, kalian justru dengan kejadian ini semakin harus tetap berada di dalam untuk memastikan agenda-agenda yang juga diperjuangkan oleh PDI Perjuangan yang seharusnya memang udah dititipkan kepada Presiden Joko Widodo. Gibran mengancam mundur kalau PDIP gabung. Ngeri sekali. Ya. Gimana respon Anda? Saya nggak ngerti gitu. Apa dia mengancam mundur terus mau jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pumpida Hidayatullah di acara yang dinanti-nantikan oleh kalian semua tentunya, yaitu PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Mudah-mudahan kocak nih, kayaknya serius-serius. Nah, sumbernya serius, dan kita mau bicarain tentang sesuatu yang serius juga, yaitu zakon kabinetnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Luar biasa ini. Sudah ada Bung Nuriswan dari Indopol, tapi dulu sempat di 01 kan. Mas Anies ya gitu kan. Sorry ya. Terus kemudian ada Bung Ciko Hakim yang wah ini luar biasa nih. Kemarin baru sparring partner kayaknya. Bukan di UFC lagi. Bercanda. Maklum lah ini kan kita sambil ngobrol sesuatu yang serius. Oke. Zakon kabinet, all president's men. Saya ke 01 dulu sebelum ke 03. Sebelum ke ini kaum lobet. Ya apa ya. Gitu. Ini kita dibuat santai aja. Jadi Bung Nuriswan, zakon kabinet itu bisa kecapean nggak sih sebenarnya? Kan ini multi partai ini ceritanya. All the president's men, tapi pengennya semuanya orangnya Pak Prabowo gitu. Tapi pasti partai nyodorinnya kan beda-beda gitu kan. Di dalam partai sendiri sudah ada ya faksi-faksi, kemudian juga kepentingan-kepentingan sendiri. Nah, gimana menurut Anda? Kan gini, kalau kita lihat sebutan zakon kabinet itu kan selalu mengacu bukan pada orang dekat. Ya, tapi selalu ditafsirkan sebagai kabinet ahli. Kan profesional ya. Profesional. Dan ini selalu muncul ketika presiden akan membentuk kabinet pertama kali. Jadi zakon kabinet ahli harus berasal dari profesional. Ya. Dan saya sebenarnya tidak terlalu mendikotomiskan hal seperti itu atau polarisasi penafsirannya, karena selalu boleh jadi dia berpartai, tapi sebenarnya dia juga ahli dalam satu atau beberapa hal. Oh ya pastilah. Ya kan? Orang ada backgroundnya kan. Kemudian boleh jadi dia profesional, tapi sebenarnya di belakangnya dia di-endorse partai. Ya kan. Jadi itu hanya ada dalam wacana dengan parameter yang terlalu ideal. Padahal realitasnya selalu presiden akan mengakomodir baik itu dari partai atau orang yang berasal dari partai, punya KTA katakanlah, atau datang dari profesional tapi juga di-endorse oleh partai, memiliki kedekatan emosional, ideologis, ataupun kedekatan personal dengan ketua umum partai misalkan, kan? Atau memang dia itu memang datang dari partai dalam tanda petik itu profesional sekaligus independen. Dia tidak punya kedekatan khusus dengan para ketua umum partai yang menjadi bagian dari pemenang. Nah, orang seperti misalkan Sri Mulyani, Indrawati, rasa-rasanya dia dianggap dominannya itu dianggap sebagai orang yang memang sama sekali tidak berpartai, juga tidak dominan di-endorse oleh satu ketua umum partai. Itu ada tuh. Jadi partai namanya saya menyebutnya faksi profesional lah. Atau seperti zaman dulu tuh ada orang seperti Darmin Nasution atau Budiono yang memang diperlukan ada di dalam komposisi kabinet. Nah, biasanya orang-orang yang punya track record profesional dan independen ini ada dalam portofolio yang memang ketika ditempati oleh orang dari partai itu
kurang apa? Kurang ring the bell. Ya, ya. Misalkan Menteri Keuangan. Misalkan. Nah ini kalau dari partai itu market itu reaksinya dikhawatirkan itu kurang positif. Maka kalau kita lihat sejarahnya Menteri Keuangan itu market atau yang mau meminjamkan agak beda tuh. Kan seingat saya Menteri Keuangan dari partai itu dalam sejarah kita sejak reformasi itu pernah ada nggak kader partai dia jadi Menteri Keuangan? Semua Golkar dulu. Iya kalau dulu pas zaman Pak Harto ya, semua Golkar. Pasca reformasi lah. Pasca reformasi. Masih itu. Ntar nanti saya cari. Ya, belum coba ketemu. Kita lihat. Nah, belum itu ketemu memang tapi. portofolio. Ya, nah, ya. Jadi besar kemungkinan salah satu portofolio kabinet yang ditempati oleh kaum profesional, the Zaken ini, yaitu yang di situ tuh. Ya kan, kalau Kementerian BUMN misalkan, ini pernah orang dari partai duduk di situ. Ya kan, siapa dia? Dari partainya Bang Coki, Laksamana Soekardi kan? Ciko bukan Coki. Oh Coki, Coki pelukis cepat. Ya bisa kalah coba dia. Bang Ciko dulu pernah ada sejarah bahwa Kementerian BUMN itu ditempati oleh Pak Laks. Tapi Pak Laks meskipun dia kader PDIP, tapi dia punya track record yang panjang dalam korporasi, karena dia bankir, ya kan, Lipo Bank dulu kan. Nah, jadi ya masih oke lah gitu. Tapi setelah itu Kementerian BUMN itu sudah juga mulai ditempati orang yang tidak ber-KTA partai. Berarti ada dua tuh pos, ya kan? Karena tetap akan dicurigai nanti kalau Menteri BUMN-nya itu dari partai. Jangan-jangan nanti komisarisnya banyak dari teman partainya, kira-kira itu tuh. Iya. Nah itu, kira-kira gitu. Luar biasa nih. Bro Ciko, nih kita jangan dulu yang ke depan, tapi yang sebelumnya nih, saya selalu perhatikan PDIP ini lumayan bagus dalam konteks menominasikan kader-kadernya untuk masuk di kabinet ya. Walaupun mereka kader partai, rata-rata mereka cukup dalam tanda petik profesional ya, dalam konteks hubungannya pas gitu, nggak ada yang kemudian jadi istilahnya salah tempat gitu, ya kan? Dan juga hebatnya PDIP itu kemarin itu ada beberapa kader binaan tapi non partai gitu di luar itu yang didorong oleh PDIP dan juga bagus gitu ya. Sebutkanlah beberapa seperti Pak Arifin Tasrif sebenarnya bukan secara real orang PDIP, tapi dia orang dekatnya Bu Mega. Tapi saya perhatikan semua yang didorong pasti dekat dengan Bu Mega, ya kan? Walaupun profesional. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi prioritas itu kedekatan atau profesionalisme dulu. Itu kira-kira itu. Silakan. Ya bisa menjadi dekat kan karena profesional. Nggak ya mungkin, belum tentu juga. Kadang-kadang kita harus akrab. Ya mungkin begitu ya kalau udah levelnya Bu Mega, Bos. Mungkin kalau level kita enggak ya. Level Bu Mega ini kan sulit ditemui orang, nggak seperti kita gampang ditemuin di mana-mana gitu ya. Orang kalau mau ketemu, mau deket sama dia kan pasti you have to be somebody. Ini kita nggak bisa menafikan itu, ya kan. Lo bukan siapa-siapa agak susah nih. Kita kemarin ketemu di kafe dia lah. Kita iya kan. Kalau ketemu Bu Mega susah banget. Susah kan. Nggak mungkin tiba-tiba ketemu nggak sengaja lagi makan es krim kayak lo kemarin gitu kan. Jadi memang ada level-level tertentu. Tadi ya, saya terima kasih tuh dipuji bahwa PDI Perjuangan kader-kadernya bisa dipertanggungjawabkan yang memang di-endorse oleh kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan kembali lagi ya, bukan untuk mengatakan bahwa partai kami ini lebih dalam tanda kutip dengan yang lain. Mungkin kelebihannya adalah berdiri udah sekian lama. Ya dari sebelum PDI Perjuangan ada Partai Demokrasi Indonesia. Ada lagi rootsnya siapa sih? PNI dan partai-partai lain yang kemudian bergabung dan menjadi PDI itu. Ya kan? Artinya partai ini udah sekian lama berdiri. Dan partai ini tentunya juga kita ketahui adalah partai yang sangat ideologis. Intinya orang yang masuk ke sini untuk memilih untuk masuk ke dalam PDI Perjuangan atau terasosiasi dengan PDI Perjuangan tentunya mempunyai satu keterikatan ideologi tersendiri. Orang-orang yang sudah jelas, yang nggak mungkin keluar masuk. Ada yang keluar masuk pasti, di semua partai juga ada, tapi rasa-rasanya jumlahnya nggak sebanyak kalau berada di PDI Perjuangan atau tidak. Ya.
Itu satu. Yang kedua, ini adalah partai kader. Partai kader artinya apa? Kami betul-betul mempersiapkan kader-kader kami untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Udah itu aja. Ada sekolah partai. Sekolah partai itu banyak macamnya. Ada sekolah partai untuk yang baru masuk partai, ada sekolah partai untuk yang baru masuk legislatif atau mau masuk legislatif atau mau masuk eksekutif. Ada sekolah hukum partai yang digelar setiap hari Jumat yang membicarakan tentang hukum, tentang reformasi hukum, tentang apa-apa yang terkait dengan kekinian, yang terkait dengan kasus-kasus hukum dan lain-lain. Nah, ini dan juga semua yang ada di dalam situ yang memberikan materi adalah orang-orang ahli yang kebetulan juga kader. Saya kasih contoh terkait dengan ada polemik kemarin nih tentang mahkamah partai kita, apalagi lagi rame ya tentang yang kemarin terjadi itu di Lemhanas ya. Tapi orang nggak tahu. Ketua Mahkamah Partai kita ketika saya sebut nama boleh nggak itu? Siapa? Tia Rahmania. Iya. Betul ya. Yang dimaksud itu dia kan? Bicara di Mahkamah Partai itu. Yang orang nggak pelajari siapa sih yang pimpin sidang di Mahkamah Partainya PDI Perjuangan? Marwarar Siahaan, mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kita melakukan sidang itu sesuai dengan seperti di Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan main-main, bukan hanya umpamanya karena salah satu dari kita adalah pengurus DPP, kemudian dia berwenang untuk menyidang, enggak gitu. Kita menunjuk yang memang kader adalah jadi objektivitas dan independensinya dijaga. Enggak, dia orang kita. Dia di internal partai, tapi ya di internal partai kita Marwarar Siahaan tadi yang mantan hakim MK. Artinya memang kader-kader kita adalah kader-kader yang pantas dan pernah duduk di posisi-posisi eksekutif, yudikatif juga, bukan hanya legislatif. Jadi di yudikatif pun banyak. Pak Gayus juga kan di MA. Pak Gayus juga di MA. Kawan saya tuh dulu di DPR. Adalah kader PDI Perjuangan. Jadi kita betul-betul mempersiapkan karena kita tahu partai ini sesungguhnya dan semua partai seharusnya menyadari bahwa memang disinilah tempatnya pemimpin profesional itu digodok untuk menduduki jabatan di pemerintahan, bukan untuk jabatan swasta. Boleh lo bukan dari partai, tapi seharusnya kita yang menganut sistem kepartaian bahwa kita ketika mencalonkan presiden harus dari partai, bahwa kita yang maju di pemilu legislatif adalah orang-orang partai. Sudah sewajarnya masyarakat umum pun merasa bahwa yang disebut zakon kabinet not necessarily harus orang-orang profesional yang di luar partai. Karena partai sendiri juga bukan hanya pasti, tapi punya tanggung jawab untuk melahirkan orang-orang yang mampu untuk duduk di jabatan-jabatan tersebut. Luar biasa nih. Tadi pujian, sekarang ujian. Ujian. Ujiannya gini. Ini kan kemarin terjadi istilahnya politik balik badan gitu, politik apapun namanya. Tiba-tiba Pak Jokowi menjauh dari Bu Mega. Ya kan? Kejadiannya seperti itu, clear dan kita melihat. Jangan-jangan bukan tiba-tiba direncanakan. Nah, ini kan juga pertanyaan kan. Kita lihat dari luar begitu tiba-tiba seolah-olah. Nah, pertanyaannya adalah itu kan teman-teman itu kan profesional tapi juga dekat dengan Bu Mega toh? Betul. Nah, digituin Bu Mega sama Pak Jokowi, tentu mereka tuh kan walaupun profesional, pasti kan nggak enak hati. Betul. Kenapa nggak pada keluar tempo hari? Mereka bertanya kepada Bu Mega. Nah, terus bagaimana perintah Ibu Mega yang memerintahkan untuk tidak keluar dari kabinet? Karena apa? Karena keberadaan kader-kader kami di kabinet ditugaskan oleh partai dan mereka ini kan adalah petugas partai seperti kita semua yang berada di partai PDI Perjuangan adalah bekerja untuk rakyat. Dan kita punya andil untuk memenangkan pemilihan presiden di 2 periode itu gitu ya. Kalau perlu yang keluar ya jangan kita dong, yang lain aja keluar semua ya kan. Yang menangin kita ya kan gitu satu. Tapi artinya gini, Ibu mengatakan gini, kalian justru dengan kejadian ini semakin harus tetap berada di dalam untuk memastikan agenda-agenda yang juga diperjuangkan oleh PDI Perjuangan yang seharusnya memang udah dititipkan kepada Presiden Joko Widodo itu tetap terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi cocok banget dan jadi jubir artinya, tapi itu betul bahwa mereka bertanya, nggak mungkin nggak bertanya. Gua senang gitu jawabannya begitu. Nggak mungkin nggak bertanya dia, ya kan? Tahu sendiri Ibu kan. Kalau nggak bertanya malah lu ditarik. Dia nanya apa gimana sikap kita, semuanya dan sikapnya adalah begitu. Jadi semuanya begitu.
Dan pada prinsipnya teman-teman juga mungkin karena memang they are seasoned politicians ya, politisi yang kawakan, yang udah bukan cuma sekali dua kali jadi menteri atau pernah jadi juga anggota dewan dan lain-lain. Mereka juga bisa memisahkan terkait dengan tugasnya sebagai petugas partai dan tugasnya sebagai petugas negara, sebagai abdi negara yang kebetulan berada di kabinet yang dipimpin oleh satu presiden. Luar biasa. Geser lagi. Bung Nur Rizwan. Iya. Ini zakon kabinet mau dibuat. Pak Anies kan profesional toh. Nggak diajak-ajak. Nggak, soal saya dengar begini. Pak Prabowo itu kan ingin istilahnya tidak ada percikan-percikan dan ingin istilahnya Indonesia guyup, gabung, membangun gitu. Banyak sekali itu pendukung-pendukung Anies yang ngomong jangan-jangan Anies ini diajak di kabinet gitu. Jangan-jangan Anies diajak. Dan itu bukan orang-orang sembarangan, levelnya tuh level pendukung Anies yang top-top gitu yang ngomong. Iya. Sekarang konfirmasi aja. Bingung dia. Gue tanya begitu bingung dia. Belum selesai pertanyaannya lama. Ujian ini ujian, bukan ujian, tapi ujian. Kita tidak bisa, atau saya pribadi tidak bisa berpretensi sebagai jubir Anies sekarang itu kan. Karena saya udah repositioning jadi peneliti Indopol. Ya kan? Gak apa-apa. Tapi bisa diamati juga. Tapi gini. Segala sesuatu dalam politik itu amat sangat mungkin. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Iya. Tapi kalau mengacu kepada jawaban Mas Anies sampai sekarang kan dia tidak menjawab secara lugas apabila ada tawaran seperti itu. Tapi ada tawaran itu. Ini yang mau saya jelasin. Tawaran itu belum ada. Makanya dia jawab, saya baru akan menjawab apabila memang ada tawaran. Sekarang itu semua masih spekulasi seandainya seperti Bang Pompi bilang tadi, seandainya ditawarin. Nah, kalau ditawarin kan itu Mas Anies punya hak prerogatif untuk menjawab ya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya malah lebih concern kepada para calon menteri ini, parameternya sebaiknya siapapun yang akan diajak atau diusulkan atau ditunjuk oleh Pak Prabowo atau disodorkan oleh para ketua umum partai, semua menteri itu sebenarnya harus punya setidaknya 3 bekal saja dalam ketika mereka mempersiapkan diri untuk dilantik dan bekerja. Karena banyak sekali yang akhirnya jadi menteri, kemudian karena mungkin ketidaktahuan atau karena mungkin kesengajaan, itu akhirnya misalkan diperiksa oleh aparat penegak hukum atau bahkan mungkin ditersangkakan. Kita tidak bicara orang per orang, tapi ada 3 hal. 3 hal itu apa? Setiap orang yang akan diusulkan atau akan menjadi menteri itu dia harus setidaknya mau menguasai kebijakan yang akan dia dapatkan atau mandat yang akan dia dapatkan. Karena tiba-tiba saja mungkin Bang Pompi diminta jadi menteri, tapi sebenarnya bukan bidang Bang Pompi yang mainnya, yang utama, yang core-nya. Krem de la krem. Iya kan? Kalau misalkan jadi menteri SDM atau menteri perhubungan, ya Bang Pompi mungkin bisa belajar cepat karena memang core-nya dan experience-nya ada di situ. Jadi harus menguasai kebijakannya di kementerian yang akan dia tempati. Dan harus, kalau tidak punya latar belakang itu, setidaknya dia harus belajar cepat. Jangan ada relawan tiba-tiba jadi menteri kan? Iya, gitu kan. 1 minggu itu harus belajar. Makanya kalau di luar negeri dengan maju, ketika dia ditunjuk itu, dia punya waktu kurang lebih 3 hari atau 1 minggu untuk dia memanggil para pakar untuk jadi guru besar dia. Itu biasanya tuh. Sehingga ketika dia seminggu keluar ngomong, itu seperti udah ahli di bidangnya. Nah, ini setiap orang menjadi menteri harus mengerjakan pekerjaan rumah itu. Ini yang jarang disadari. Yang kedua, dia harus menguasai ilmu komunikasi. Mbok dipanggil, ya kan, yang ngerti komunikasi, host PhD 4K misalkan, ya kan, bos kalau ngomong diksinya begini. Karena setiap kata yang diucapkan oleh seorang menteri itu bisa menjadi kebijakan, atau sebaliknya bisa menjadi kontroversi. Berarti setiap kata statement itu harus diukur di mana waktunya kapan,
temanya apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang jauh dan tidak kalah penting itu, dia harus mengerti hukum. Ya, jelas lah. Gitu, jangan. Kalau nggak kesandung-sandung tuh ya. Ya, setidaknya hukum yang umum-umum lah, supaya dia mengerti ada yang boleh dikerjakan, ada yang tidak boleh dikerjakan sebagai pejabat publik. Karena ketika dia menjadi menteri, dia akan menandatangani satu keputusan. Dan tidak hanya satu. Ya. Keputusan-keputusan itu banyak yang punya konsekuensi hukum. Kalau dia rely on kepada biro hukumnya saja, nggak bisa. Dia harus punya penasehat hukum. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu ya loyalitasnya si teman-teman di dalam itu kan seperti sedih apa. Kita gitu loh. Kita mengirim putra-putra terbaik. PDIP mengirim putra terbaiknya menjadi menteri sosial misalkan. Yang kemudian dia berakhir dengan kasus Bang Ciko. Yes. Kan kita sedih gitu loh. Kita bukan bahagia kalau ada. Kebanyakan menteri sosial ada kasusnya loh. Iya. Banyak sekali. Kita itu kalau orang normal dan jernih, kita itu sebenarnya sedih apabila ada orang ditersangkakan. Iya. Kecuali memang orang itu memang punya niat jahat. Oke. Nah itu jadi 3 itu parameternya ya. Bagus. Kira-kira gitu. Mantap sekali. Saya cuma mau nanya sebagai Indopol nih pengamat. Kira-kira Pak Prabowo akan nawarin nggak? Siapa? Pak Prabowo, apa terlalu baper di dalam konteks apa yang terjadi pada saat debat tempo hari? Sulit diduga. Sulit diduga. Iya. Tapi dari body language, dari ini. Ya bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Formatif banget. Gak seru nih. Kurang seru jawabannya. Gak seru. Saya malah langsung clear gitu jawabannya. Kita nggak bisa nebak ya kan. Bung Ciko. Yes. Gimana? Ada 2 kader. Mantan kader tepatnya. Yang terindikasi akan menjadi menteri-menteri di kabinet Zakennya Pak Prabowo. Oh ya? Loh, kok oh ya? Siapa? Lupa ya ada yang nyebrang tempo hari ya. Iya. Ya, saya nggak nyebut nama, tapi Pak Ciko masih tahu lah ya. Iya. Ya, ada 2 lah. Nah, menurut Anda masuk profesionalnya mereka? Dan kira-kira kalau mereka masuk di di jajaran kabinetnya Pak Prabowo ini posisinya apa? Nggak tahu ya. Kita nggak terlalu mikirin. Benar. Dari PDI Perjuangan itu. Dia bingung juga gue tanya bingung. Nggak kepikiran. Karena siapa? Ara Budiman. Betul. 2 itu. Ara mau Budiman. Ya nggak tahu ya. Ara ahli apa, bidang apa saya nggak terlalu tahu. Masuk. Ya. Nggak tahu apa ahli apa. Menurut Pak ahli apa? Enggak, dia visip dari Unpar kan. Unpar. Jadi apa? Gue balik ke lo deh. Lo nggak tahu tuh jangan nanya gue. Saya nggak tahu Ara itu ahli apa. Ini justru nanya karena kan kadernya mantan kadernya PDIP. Saya mungkin lebih mengenal Budiman karena Budiman kenal ya. Budiman sebagai aktivis ya kan. Tapi juga kita juga bareng-bareng di inovator ya, bareng-bareng Budiman sama-sama gitu ya. Namun gini ya, itu sebenarnya haknya prerogatif dari presiden. Pak Prabowo, ya, apakah orang-orang yang pernah membantu dia di kampanye kemarin kemudian satu persatu akan diberikan jabatan menteri. Tapi kan ini kan menarik ya, gimana bisa zaken atau gimana bisa profesional kalau dari awal konsepnya adalah untuk mengakomodir, ya kan. Saya tidak mengatakan teman-teman tadi yang disebut itu tidak punya keahlian atau tidak minimal tidak punya managerial skill, ya. Karena di kabinet itu juga kita juga nggak bisa mengatakan semuanya harus ahli dalam bidang tersebut dan terbaik di bidang tersebut. Karena kalau kita bicara Menteri Kesehatan misalnya, kalau di Amerika Serikat itu paling banyak menteri kesehatan itu berasal dari orang-orang asuransi, ya, direktur asuransi atau hal-hal yang sifatnya terkait dengan bagaimana menjamin kesehatan warga, gitu. Jadi bukan bagaimana menyembuhkan penyakit kan gitu ya. Kalau di Singapura sendiri health itu digabung dengan public works, bayangkan. Jadi kesehatan digabung sama PUPR. Orang berbingung, kenapa? Karena air bersih itu termasuk kesehatan, gitu. Jadi gimana lo bisa ngalirin itu? Bagaimana lo membangun rumah sakit itu termasuk dengan public works, bukan kesehatan itu sendiri, membangun hal-hal yang sifatnya menjamin kesehatan warga kan gitu ya. Jadi kita juga harus belajar, mau belajar. Jadi bukan berarti kalau jadi menteri adalah orang terbaik di bidangnya dalam artian bidang kesehatan. Ya, kita juga punya pelajaran kemarin, pernah ada jadi menteri yang jago banget nyembuhin stroke dan lain-lain. Tapi kan mungkin memang bukan bidangnya sebagai seorang manajer. Ya kan, menteri ini kan nomor 1 tuh manajer ya. Tetapi memang ada beberapa leadership ya. Tapi memang ada beberapa kementerian saya sepakat yang memang membutuhkan yang ahli seperti keuangan.
ya itu no doubt ya. Kadang-kadang tetap harus punya managerial skill, kepemimpinan, tapi juga harus punya knowledge yang mendalam terkait dengan bidang tersebut. Tapi ada beberapa kementerian yang menurut saya tidak perlu begitu. Ya, bisa bicara soal perhubungan misalnya. Harus dia ahli apa? Kan nggak ada ahli perhubungan tuh nggak ada. Kalau ahli kereta api ada, ya kan? Ahli otomotif ada, ya, ahli jalan ada, ahli udara ada, tapi kan nggak ada yang ahli dalam keseluruhan itu. Artinya apa? Kenapa di zaman Orde Baru nih kalau kita ingat, semua menteri perhubungan pasti tentara, Bos. Kenapa itu? Karena dia mengetahui teritori, ya kan? Dia mempelajari terkait dengan ketersambungan, ya kan? Bukan karena gampang perintah-perintah juga. Dan betul juga, ya itu salah satunya tentu, ya kan? Managerial skill-nya nggak perlu dipertanyakan lagi kalau itu kan itu. Jadi dia tahu ketersambungan, mana yang mesti nyambung. Dia tahu daerah ini nih apa kekurangannya. Dia pernah belajar intel di situ, ya kan? Apa yang memang perlu dibangun jalan, apa dibangun rel kereta api dan lain-lain. Nah, jadi ini nanti kembali lagi kedua tokoh yang tadi disebut ya, bukan artinya mereka tidak punya keahlian, tapi bukan artinya mereka nggak punya managerial skill, tapi di posisi mana apakah nanti tidak berebut dengan kader-kader dari partai-partai lain yang juga mempunyai keahlian yang sama, managerial skill yang sama-sama mumpuni dan lain-lain. Jadi dua itu aja tadi dari awal kita duduk itu nggak terpikir sama kita. Itu aja udah 40 sekian, Bos. Apalagi tambah dua itu lagi kan jadi makin banyak. Nah, takutnya akhirnya ini hanya menjadi tempat mengakomodir. Dan badan-badan itu dibikin baru hanya untuk orang, bukan badan itu memang diperlukan hanya untuk menaruh manusianya. Kalau kita belajar dari negara-negara lain, maaf bukannya kita mau meniru atau hal-hal lain ya. Kita bicara soal Amerika Serikat misalnya. Semua menterinya itu dari partai. Either you're a Republican or you're a Democrat gitu ya. Nah, dan jumlahnya berapa? Hanya ada 15 kementerian dan ada beberapa lagi badan setingkat menteri. Ya, kalau di Rusia hanya ada 22 kementerian. Bayangin nggak negara kita yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari dua negara tersebut punya kementerian yang lebih banyak. India aja yang mirip-mirip dengan kita karena dia ada kementerian yang membawahi provinsi-provinsi juga. Jadi kalau Ara kan sudah jadi kadernya Gerindra ya, sudah masuk di Gerindra. Apalagi kalau kan Budiman kan belum. Jadi Budiman masih bisa masuk lewat jalur profesional. Kalau Ara mungkin tergantung dari partai ya. Dari partai, apalagi Gerindra ini kan udah berdarah-darah bertahun-tahun untuk mengusung presiden. Jadi yang banyak yang menunggu lah ya di situ. Ya Pak Prabowo ini bukan baru sekali maju kan? Kan mana yang itu ya? Itu aja mungkin udah 15 yang antri. Ya kan? Oke, geser lagi. Nah, 44 menteri dan 8 badan kalau nggak salah, ada 8. Saya nggak tahu persis lah, tapi rencananya seperti itu. Gede sekali tuh ya. Span of control-nya kayak gimana tuh dalam konteks manajemen tata pemerintahan? Gini aja, kalau misalnya sehari rapat dengan satu bidang aja presiden atau wapres itu, berarti kan perlu sebulan lebih tuh muter. Kan gitu kan, kira-kira kan gitu aja. Wah, ya itu bisa lambat tuh. Sebenarnya kalau orang ngerti manajemen, ngerti leadership, itu tidak terlalu sulit, ya kan? Yang mungkin harus dipikirkan adalah beban anggarannya saja. Jangan sampai gini, bertambahnya dari 30 sekian menteri, kemudian menjadi 44 menteri, itu menjadi lonjakan yang tidak terlalu masuk akal gitu dari sisi beban anggaran. Karena kementerian itu kan dia tidak creating revenue sebenarnya sebagian besar, kecuali kementerian mungkin yang akan dibentuk itu Kementerian Penerimaan Negara. Ya, di luar itu kan itu spending semua, ya kan? Beberapa kementerian ada BLU-nya. Bisa menerima juga. Ya, gitu. Kecuali yang ada PNBP-nya juga. Nah, itu yang kemudian akan dikonsolidir menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Which is dalam konteks ini kalau saya sih memang setuju. Itu dibelah. Betul. Jadi antara penerimaan dan kasirnya ya kan, dengan Ministry of National Revenue. Supaya Kementerian Penerimaan Negara ini lebih berorientasi kepada klien atau masyarakat. Jadi istilahnya itu client oriented services. Misalkan dalam hal pajak aja. Kadang-kadang kan sering sekali ada anggapan pajak kita itu kurang fair gitu. Nah, jangan sampai seperti di musim-musim sekarang ini, biasanya sampai dengan akhir tahun
target penerimaan pajak itu dikejar. Sehingga kantor pajak itu banyak sekali mengeluarkan surat pemeriksaan ya kan pajak gitu loh. Nah, ini juga bagian dari fairness. Nah, kembali ke soal jumlah kementerian, ini sebenarnya bebas ya. Bebas, catatannya itu tadi saja yang saya tegaskan. Karena biasanya kalau dulu saya sekolah di Kanada itu, salah satu profesor saya itu, birokrat itu objektifnya kata dia sambil joke ya, sambil bercanda gitu. Objektifnya birokrat itu cuma satu, bagaimana naikin anggaran gitu. Iya benar. Serius itu di Kanada kayak gitu. Ya jadi akademisi ngomong begitu. Akademisi itu ngomong begitu gitu. Nah, itu yang harus dirubah. Makanya kalau di Kanada selalu ada pemotongan anggaran kan, program setiap tahun itu efisiensi yang memang terlalu boros itu dipindah. Jadi kembali ke span of control itu buat seorang Prabowo nggak ada masalah. Ya beliau udah biasa mimpin pasukan banyak. Saya kira nggak akan ada masalah lah. Saya kira gitu. Pasti pada takut lah ya. Pak Prabowo ya, tapi sama wapresnya belum tentu. Oke, Bung Ciko. Wapresnya siapa? Ya, nggak tahu. Ganti, ya. Kan mantan ini, belum mantan ya. Katanya masih kader PDIP juga. Gitu ya. Jadi gini. Saya dengar PDIP mau gabung juga gitu ya? Nih saya dengar nih. Bener nggak sih itu? Saya sampai hari ini nggak berani ngomong apa yang saya nggak tahu, ya kan. Tapi nggak berani juga berspekulasi, apalagi. Masa nggak tahu? Sama sekali nggak tahu karena memang belum nanya atau gimana? Belum nanya. Ke tapi Bu Mega ya? Maksudnya ke Bu Mega nih? Iya, belum nanya ke Bu Mega dan nggak mungkin juga nanya-nanya, ya kan. Kita tunggu aja. Tapi pada prinsipnya gini. Hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo selalu baik. Itu harus diingat ya. Hubungan PDI Perjuangan sebagai partai dengan mitranya Partai Gerindra juga baik. Ya kan? Ini kan mitra sebenarnya. Apapun itu berada di dalam luar pemerintahan itu sama-sama mitra. Artinya mitra apa sih? Mitra membangun bangsa bersama. Karena kita udah sepakat dengan demokrasi. Demokrasi ini mau nggak mau, suka nggak suka, kan nggak bisa juga satu warna, harus ada aspirasi yang berbeda yang disalurkan oleh masyarakat, harus ada yang menampung, ya kan. Kalaupun berada di luar pemerintahan, artinya tidak berarti juga oposisi, bisa juga berarti hanya berada di luar pemerintahan untuk siap menampung aspirasi masyarakat yang tidak selalu setuju dengan kebijakan pemerintah. PDIP sudah melakukan itu juga ya. Sudah pernah begitu. Nah, tapi kalau kita bicara dulu waktu jadi dibilang oposisi itu, tapi kan sebenarnya hubungan antara Pak Taufik Kemas, Mas Pram sebagai sekjen itu kan cair dengan Pak SBY. Oh, gitu. sangat. Iya kan? Jadi komunikasinya ada, ya kan? Tahu kan gitu. Jadi ini bukan hal yang baru bagi kami dan artinya kita pernah 10 tahun jadi di luar pemerintahan. Pernah berada di dalam pemerintahan dan kita juga siap untuk menghadapi posisi dimanapun itu kami berada di pemerintahan ke depan. Tapi memang akan ada pertemuan dalam waktu dekat. Nah ini yang sebenarnya kita tunggu semua. Karena gini, kalau di PDI Perjuangan, Om Pumpi, Om Iswan ini kan juga punya pengalaman dengan PDI Perjuangan. Dalam artian kita bukan pengalaman berada di dalam. Pengalaman dengan keputusan-keputusan dari PDI Perjuangan yang sebenarnya kalau masih diomongin oleh orang-orang sekelas saya, apalagi saya ya yang ada di PP, bahkan dibicarakan oleh dewa-dewa yang ada di DPP sekalipun, itu bukan berarti apa-apa sebelum Ibu Megawati mengeluarkan titahnya. Ya kan? Siapapun itu pernah bisa ngomong apa aja, tapi Sabdo Pandito Ratunya pada akhir karena memang di ADRT kami memang disebut begitu, bahwa kebijakan strategis itu adalah hak prerogatif dari ketua umum. Tidak dibilang bahwa itu hak prerogatif forum DPP, bukan. Jadi hak prerogatif ketua umum. Jadi forum DPP juga bisa bermanuver, bisa melakukan atau berbicara sesuai dengan keinginannya masing-masing mungkin, atau kedekatan pribadi dengan teman-teman di tempat lain. Tetapi pada akhirnya keputusan itu ada di Ibu dan alhamdulillah setelah putusan itu diambil semuanya juga solid untuk selalu mendukung. Kemarin saya sempat baca sedikit tapi nggak tahu isinya benar atau enggak. Biasalah, clickbait biasanya. Tapi isinya begini kira-kira. Gibran mengancam mundur kalau PDIP gabung. Ngeri sekali. Gimana respon Anda? Saya ngerti gitu. Apa dia mengancam mundur terus mau jadi apa? Ya gini loh, orang kan ngancam mundur harus ada value-nya bos.
Ada value. Emang dia berada di situ ada value-nya. Kita nggak tahu ya. Ini Dalam banget ini, dalam banget. Wah, dalam banget ini. Saya yakin ini Enggak, kalau tapi ngomong itu- ke siapapun, Saya lupa tadi lalu dari masuk mana. ke dalam artikelnya nggak? Nanti saya share ya. Mengancam jalan mundur atau mengancam mundur. Mengancam Gini loh, orang mundur, kalau ngancam kan betul. harus punya value ya. Ah, Iya kan? harus ada bargainingnya lah ya. Iya, gitu. itu Ah, bargainingnya gitu. Jangan-jangan, oh alhamdulillah Iya, gitu iya. kan. Yang diancam mundur gitu. Yang diancam Malah itu yang ditunggu-tunggu gitu. oleh yang diancam mundur kan. Dia kan mengancam mundur bukan ke kita kan. Malah lebih Ke kencang Pak berarti ya. Prabowo kan. Ah. Iya kan. Jangan Pak Prabowo loh. Syukur alhamdulillah bener cuaca Iya, kali gitu. Iya, Bener ngancam kan nih? ngancam mundur ke Pak Prabowo. Artinya- Rasanya ke Iya, pemerintah. kita kan kalau ngancam orang harus ada apa? Lu punya bargaining apa emang Iya. gitu? Apakah gua akan merasa kehilangan kalau pergi kan gitu ya? Hmm. Tapi kalau sekarang dibalik. Kalian bingung kan, Bos? Iya kan? Ini jadi lucu Dia nih. kayak Jadi punya kocak, value topang gitu. nanti topang. Orang kalau mau mundur kan harus punya value. Jadi Mau kocak ngancam. top banget. Tapi anyway gini. Kalau nggak jadi mundur. Kecuali kalau dia masih bangga sebagai kader PDI Perjuangan, nah itu baru punya value, ya kan? Kita ancam mundur nih, gue Nah. punya sekian ratus anggota DPR, ya kan? Ah, bukan begitu, maksudnya gini. Sekarang dibalik. Ah. Katakan nggak jadi mundur dan tetap ada. Hmm. PDIP masuk. Mm-mm. Gimana tuh chemistry-nya tuh? Hmm. Nah, bingung juga jawabnya. Sebenarnya nggak bingung, mungkin gini. Bukan nggak bingung, gini nggak enak jawabnya. Lebih sadis dari yang tadi saya jawab. Jangan deh, nggak usah jawab. Waduh, Jangan dijawab, bahaya. jangan dijawab gitu kan. Jangan dijawab, Nanti ya. disangkain kita nggak nganggap keberadaan dia gitu Oh, ya. gitu. Iya. Ya. Ya, kira-kira itu tadi. Masa sih nggak Nggak, kangen? nggak. Kira-kira. Ya kan pasti gini. Iya. Pada prinsipnya Tapi kan kalau- kita tetap menganggap bahwa keputusan itu tentu satu ya. Hmm. Kan harus ditawarin dulu dong. Oh, ya iya. kan? Yang nawarin tentu yang punya hak prerogatif Hmm. sebagai orang yang duduk Jadi di kita jabatan, tunggulah pertemuan yang ini punya ya. wewenang Nah. untuk menunjuk menteri. Itu nomor satu, ya kan? Hmm. Saya pribadi belum tahu apakah ada tawaran itu. Ya, Tapi ya. kan kalau kita lihat hubungan yang baik itu antara keduanya, rasa-rasanya nggak luar biasa atau nggak aneh kalau mungkin tawaran itu akan terlempar, ya kan, dan lain-lain. Tapi kita tunggu aja deh. Jadi Iya nih, sebenarnya bukan nunggu lagi, kita looking forward sebenarnya ke situ. Kemungkinan, betul. Dan saya rasa yang Hmm. looking forward bukan hanya orang-orang yang terlibat, PDI Perjuangan, Betul. Gerindra maupun Pak Prabowo dan Bu Mega. semua Saya rasa masyarakat. seluruh rakyat Indonesia juga, baik yang mendukung atau tidak mendukung gitu. Jadi kan ada keingintahuan lah Betul. gitu di antara apa yang dia akan dilakukan oleh kedua tokoh ini. Luar biasa nih. Geser lagi. Habis itu. Jadi jadi asik Gue nggak banget. salah, gue nggak salah dong jawabnya. Gue tapi kalau dia mengancam, emang value-nya apa mengancam? Saya pikir kita ngomong bakal serius dan nggak ada Ya, lucu-lucu, ini malah ya. jadi kocak banget, keren banget Kan. gitu loh maksudnya ya. Nah, Iya. Bung Rizwan, ini Gimana? apa namanya? Kan kalau PDIP gabung, ini kan hampir dibilang semua kekuatan parlemen ada di pemerintahan Iya. gitu mendukung. Nah, ya kalau dalam konteks kembali ke tata pemerintahan ini, balance check and balance itu gimana bisa jalan Iya. kalau kayak gitu ya? Saya menyebutnya ini Bang Mumpi, Hmm. the beauty of Indonesian democracy. Hmm. Wih. Aduh, ini Bisa di apa atur-atur aja sesukanya gitu enggak? jadi betapa cantiknya Iya, demokrasi di Indonesia. Semua partai yang kalah bisa Itu- ikut. berbondong-bondong Ah. untuk mendukung pemerintahan yang baru, bahkan kemungkinan Hmm. besar bergabung di pemerintahan yang baru. Not even one party yang declare bahwa biarkan kami berada Dan di luar. Itu tidak pemerintahan. satupun partai, Hmm. nggak ada. Terutama partai-partai yang memiliki kursi di Partai yang parlemen. kecil pun juga berharap juga diajak gitu ya. jadi itu saya menyebutnya makanya the beauty of democracy. The Indonesian democracy itu ya The ya beauty itu. or the other side of it. No, I'm just kidding. Ah. Nah, Hmm. tetapi dalam konteks check and balance, Hmm. betapa sering kita menyaksikan partai-partai yang merupakan bagian dari pemerintahan Hmm. itu juga mengkritisi banyak kebijakan Hmm. pemerintahnya. Ya, Karena ya, fungsi dari DPR adalah salah satunya kan pengawasan. ya, ya. Jadi dia bisa bertindak atas nama konstituen dan pemilihnya, Hmm. atas nama rakyat-rakyat yang memilihnya, itu mengkritisi kebijakan yang tidak benar. Hmm. Jadi berarti oposisinya itu tidak institusional. Hmm. Tapi
substansial. Jadi per kebijakan. Misalkan tiba-tiba ada aturan baru tentang ekspor pasir. Ini kompak nih kemarin, nolak semua. Keren banget. Saya suka banget terus terang aja. Dan partai yang berani meminta pemerintah menunda ekspor pasir itu adalah partai siapa? Gerindra. Gerindra, Pak. Jelas itu. Kami meminta pemerintah untuk menunda. Berarti kan ada jarak antara kebijakan yang ditelurkan oleh Presiden saat ini dengan partai yang memerintahnya. Bagian dari pemerintahan kan. Gerindra kan bagian dari pemerintahan. Ya. Kemudian misalkan pansus haji. Ketika ada, tapi itu kan itu kejadian, contoh. Bukan, itu kan kejadian karena masih Pak Jokowi yang megang tampuk. Ya. Gerindra juga kalau Pak Prabowo berani nggak kira-kira kan gitu. Belum tentu juga. Saya gitu. meyakini apabila ada kebijakan yang memang terlalu kontroversial, yang kemudian mendapatkan reaksi negatif atau reaksi kritis dari masyarakat, ini anggota partai politik yang berada di parlemen itu pasti akan ikut mengkritisi. Iya. Jadi oposisinya itu oposisi substansial, oposisi kasuistis, per policy. Tapi ya. itu tidak akan terjadi apabila kebijakannya itu tidak terlalu kontroversial. Nah biasanya mungkin itu yang jadi oposisinya atau yang mengkritiknya kan dari LSM atau kampus atau para pengamat gitu kan. Nah itu mungkin akan terjadi, tetapi tidak bisa kritik itu nanti dominan atau terjadinya di parlemen. Kalau parlemennya kemudian diam, berarti yang bergerak itu nanti yang non parlemennya. Banyak juga kejadian yang kemudian ketika non parlemen bergerak atau kekuatan sipil yang bergerak juga mampu menekan parlemen supaya parlemennya tuh ikut apa kata suara mayoritas masyarakat. Kira-kira gitu. Luar biasa. Mantap. Geser lagi. Siap. Seru terus nih, dua-duanya imbang, seru. Bung Ciko, kemarin sempat ada rekaman dan kayaknya saya nggak tahu apakah celotehan, bercandaan atau memang sebenarnya keinginan yang real gitu ya. Pak Prabowo bilang, wah sebenarnya saya inginnya Mbak Puan yang jadi wapres. Sebenarnya dulu. Itu di mana? Ada rekamannya. Oh gitu. Ada. Nggak pernah lihat ya? Udah lama apa rekaman? Rekaman enggak, kira-kira sebulan lalu lah. Oh gitu. Wah, menarik tuh. Nggak pernah terdengar wacana itu sebelumnya. Ya kan udah dulu kan memang pernah ya. Pembicaraan, ada perjanjian ya. bertulis ya kan Ya. gimana nanti Pak Prabowo maju, Mbak Puan masih jadi calon wakil presidennya dan lain-lain. Saya rasa ini pembicaraan yang memang udah banyak lama dibicarakan. Bukan spekulasinya kan ini kan mau untuk akan ke depan. ada ya ke depannya. Ya gitu, kita nggak kira-kira. lihat ada itu ke depannya, belum kita lihat. Belum ada. Belum ada lah. Sekali lagi kita tunggu ya pertemuannya. Kita tunggu pertemuan itu dan tapi Pak kan juga Prabowo kan dan Bu gini, Mega. in all fairness ya terhadap presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Ya kita juga nggak bisa begitu saja menafikan konstitusi kita ya kan semena-mena ya, karena hal-hal yang nggak substansial kemudian mengganti wakil presiden. Kami di PDI Perjuangan kan dikenal sebagai partai yang menjunjung tinggi konstitusi ya. Kami walaupun kami akan keras mungkin mengkritisi terus ya kan, akan mengkritisi terus ya kan, dan juga merasa kurang puas dengan komposisi presiden dan wakil presiden tersebut. Tapi artinya hal yang sifatnya konstitusional harus kita jaga. Tapi kita tunggu bagaimana ke depannya. Oke. Wah, ini udah kita kulitin semua nih. Jadi urusan zakon kabinet ini udah banyak sekali yang dibuka. Dan tentunya saya persilakan Bung Nur Izwan untuk menyampaikan closing statement-nya kepada pemirsanya Sobat Forum, kepada Sobat Forum. Ya, silakan. Sobat Forum, kita menghadapi the political new reality. Jadi ini harus kita hadapi dengan jernih bahwa ada realitas politik baru, ada pemerintahan yang baru, ada kabinet yang baru. Tentu saja kita harus doakan mereka bisa menjalankan amanah dengan baik dan sukses. Tentu saja jika ada kebijakan yang kurang tepat,
maka kewajiban kita semua adalah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah mendatang agar segala sesuatunya berjalan sesuai rel. Tapi sebaliknya, jika ada hal yang baik dari pemerintahan mendatang, maka tentu saja kita berkewajiban untuk mendukungnya. Kira-kira begitu, Sobat Forum. Mantap sekali. Silakan Bung Cito menyampaikan Iya. closing statement-nya. Sobat Forum, jadi kami dari PDI Perjuangan Merdeka dulu dong. merdeka. Nanti aja setelahnya biasa. Oh, setelahnya. Tidak sabar juga untuk menunggu bagaimana presiden yang baru akan dilantik dalam waktu dekat ini, dan tentunya salah satunya yang kita tunggu-tunggu adalah pembentukan kabinet, dan harapan kami di PDI Perjuangan kabinet yang akan dibentuk betul-betul kabinet yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Di situ ada kata-kata terkait orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, jabatan-jabatan masing-masing, orang-orang yang profesional. Walaupun profesionalisme itu bagi kami di PDI Perjuangan tidak terbatas pada kaum profesional yang berada di luar partai, tapi di dalam partai, karena memang sudah menjadi tanggung jawab partai politik juga untuk mempersiapkan kader-kadernya menduduki jabatan-jabatan yang strategis di pemerintahan, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Jadi kami sampai hari ini belum memutuskan apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tapi bagi kami yang paling penting adalah bagaimana nanti pemerintahan yang ke depan bisa bekerja dengan maksimal dan bahu-membahu dengan siapapun itu, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena bagi kami menyangga bangunan itu, yang kita ibaratkan sebuah negara itu, tiangnya itu tidak harus selalu bersama-sama. Dia bisa berada berjauhan tapi menyangga satu bangunan, yaitu NKRI. Dan semoga apapun yang dilakukan oleh partai politik maupun pemerintah yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan adalah demi menyejahterakan rakyat dan negeri. Mana merdeka? Merdeka! Harus diingetin gitu ya. kan? Nanti dimarahin Bu Mega. Thank you banget loh, thank you banget yang sudah gabung ya. Thank you banget, thank you. Thank you. Nah, Sobat Forum, itu tadi diskusi kita yang sangat-sangat seru dan juga menarik. Dan juga banyak kocaknya sekali nih, di luar dugaan juga ya. Artinya kita berharap bahwa ya pemerintahan ke depan memang diisi oleh the brightest and the best of the Indonesian human resources gitu kan kira-kira. Dan mudah-mudahan itu bisa kejadian dan bisa memajukan Indonesia di masa yang akan datang. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Jangan lupa nonton terus PhD 4K di Forum TV Keadilan, Forum Keadilan TV. Ya, PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Luar biasa. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti. Waalaikumsalam. Salam. Thank you. Thank you.